Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali bersama saya Agus Mulyana dari channel YouTube Agus Mulyana Ngopreknologi. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan berbagi mengenai penggunaan Overleaf, di mana Overleaf ini sebuah aplikasi online yang berfungsi sebagai latex editor untuk membuat dokumen berformat latex, mengcompile, mengedit, menyimpan, dan mengkombinasikan dengan beberapa format yang lain. Mari kita mulai teman-teman sekalian. Jadi teman-teman dapat membuka browser teman-teman sekalian, lalu ketik overleaf.com. Nah, kira-kira tampilannya seperti yang ada di sini. Ini posisi saya sudah punya project, jadi sudah membuat project, artinya teman-teman dapat login menggunakan akun Gmail, lalu nanti pilih blank project atau by template gitu. Silahkan pilih antara itu. Saya pilih blank project dulu. Oke, kita akan mulai. Nah, ini teman-teman dapat melihat di sini sangat banyak. Jadi kalau blank project beneran defaultnya dia menyediakan project secara templating kosong, lalu ada beberapa contoh dari project, lalu kita dapat mengupload atau kita combine dengan repository kita di GitHub. Selain itu juga, Overleaf menyediakan beberapa template jurnal, jadi teman-teman bisa explore sendiri nanti yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Saya mulai dari blank project. Ini di sini misalkan saya tulis latihan menulis latex. Nama projectnya, ya bukan nama file. Jadi by default teman-teman dapat melihat ada main.txt, extensionnya teks itu dari latex. Ini yang menulisnya saya, judulnya adalah latihan menulis latex, lalu due date atau date time-nya, date time-nya September dan seterusnya. Kita dapat melihat hasilnya ada sebelah kanan. Jadi kalau saya tulis di sini, teman-teman ubah, misalkan tanggal 18 September, saya lakukan recompile, maka di sini akan berubah menjadi 18 September dan seterusnya. Jadi sebelah kiri ini adalah struktur project, folder, dan file. Lalu di bagian bawah itu adalah bagian file outline-nya. Lalu yang tengah adalah text editor, baik mode kode ataupun mode visual. Ini teman-teman dapat melihat di sini. Kita masuk di mode kode. Ini beberapa formatting untuk bold, italic, dan seterusnya. Sementara yang kanan itu bagian preview dan hasil compile. Dan berikutnya ini adalah hasil download. Jadi kalau nanti kita sudah, kita dapat download ke sini. Oke. Nah, bagaimana kita menulis LaTeX? Saya pada bagian kali ini tidak akan membahas secara detail penulisannya. Saya buat minta ke ChatGPT. Jadi teman-teman silakan buka prompt-nya. Saya contohkan di sini. Buatkan kerangka pertanian presisi sederhana ya dalam format latex. Nah, ini prompt yang saya gunakan di ChatGPT. Nanti di ChatGPT ini akan mengenerate tulisan atau kerangka tulisan berkaitan dengan pertanian presisi. Nah, nanti dari sini kita akan copy, kita akan pindahkan ke latex. Saya akan berikan dua contoh. Satu yang tulisan umum, jadi umum itu maksudnya bukan ada tulisan bahasa Arab atau format matematis ataupun persamaan-persamaan tertentu. Oke, kita copy, masuk ke sini. Nah, ini kita bikin file baru dulu di sini, new file. Ini kerangka pertanian presisi .text ya. Oke. Ini kosong, saya copy paste di sini, saya paste di sini, saya recompile. Ini teman-teman dapat melihat hasilnya seperti ini. Nah, oke, jadi ini sudah ada hasilnya. Apa yang tadi formatnya LaTeX di sebelah kiri atau di sini di tengah, itu hasilnya ada di bagian paling kanan. Ini LaTeX itu memiliki keunggulan standar ilmiah dan engineering yang biasanya diadopsi untuk beberapa template paper untuk publikasi, lalu juga dia mudah dalam pengaturan, tentu dengan waktu ya, nanti seiring waktu familiar, dan tentu yang menarik adalah rapih. Jadi kalau kita biasa di editor yang lain anggap Word, itu kadangkala beberapa pengaturan itu cukup jelimet gitu ya. Sementara di sini otomatis teman-teman dapat melihat hasil yang sudah di-compile. Saya simpan di sini. Oke, ini kerangka pertanian presisi. Ini saya simpan di sini. Nah, nanti hasilnya ada di sini. Kalau dibuka dia masuk ke PDF editor. Ini misalkan pakai Adobe Reader. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kita
ingin menulis persamaan-persamaan sederhana misalkan di elektro atau di fisika. Oke, sebelum ke situ saya ingin ceritakan sedikit teman-teman sekalian. Di bagian ini teman-teman dapat melihat, nah ini ada compiler tipenya. Jadi ada versi, ada main dokumen. Main dokumen itu by default dia membuat atau mengenerate main text, lalu ada spelling check berbasis bahasa Inggris dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman lihat di compiler itu ada PDF LaTeX, 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 Lua LaTeX dan lain-lain. Jadi by default PDF LaTeX ini seperti yang barusan kita lihat. Nah, mari kita tes bagaimana kalau kita membuat misalkan di sini rumus matematika dasar. Oke, kita akan bikin file yang kedua. Nah, saya akan bikin prompt. Maaf, nah ini buatkan. Oke, ini kita minta dibuatkan. Ini masuk materinya aljabar, trigonometri, dan kalkulus dasar. Nah, ini yang sederhana saja. Nanti kita lihat apakah dia bisa langsung mengcompile dengan mudah atau apa namanya belum bisa langsung gitu. Ada problem ketika di-compile. Oke, sudah selesai. Oke, selesai ya. Kita copy. Kita kembali ke sini. Oke, kita taruh di sini dan siap di recompile. Nah, teman-teman dapat melihat di sini. Oke, sampai sini tidak ada isu ya. Tidak ada isu, tidak ada problem, tidak ada kesulitan apa istilahnya overlap dalam mengcompile atau merecompile dari beberapa persamaan dasar materi matematika kelas 11. Oke, sekarang kita bikin file ketiga. Misalkan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Oke, kita bikin nama filenya PAI. Nah, kita akan membuat sebuah prompt atau meminta ChatGPT. Oke, sama kita minta dalam format latex. Oke, sudah selesai. Kita akan simpan di sini. Nah, teman-teman dapat melihat di sini, ini error yang terjadi. Kenapa terjadi error seperti ini? Jangan panik, karena tadi saya ceritakan ada beberapa tipe compiler yang dimiliki oleh Overlip. Jadi kalau by default adalah PDF LaTeX, maka kita tidak akan langsung dapat melihat hasil compile untuk tulisan bahasa Arab. Solusinya adalah teman-teman masuk ke sini, masuk ke menu, pilih compiler tipenya, jangan PDF LaTeX, tapi pilih XLaTeX atau Lua. Saya pilih Lua LaTeX, ya, sesuai dengan barusan sarannya. Jadi teman-teman ganti yang bagian compiler, asalnya PDF LaTeX menjadi Lua LaTeX. Jadi sekarang compilernya Lua LaTeX, yang lainnya biarkan, tidak usah diutak-atik atau diganti settingannya. Kita kembali ke sini, oke, kita recompile. Apa hasil akhirnya kita lihat teman-teman? Apakah masih error? Oke, kita lihat kembali. Jadi kalau kita ini masih error, kita bisa ganti kembali. Yang ada di sini, jangan Lua LaTeX tapi XLaTeX. Oke, teman-teman dapat melihat ke sini. Oke, nah kita recompile kembali yang ini. Oke, ini hasilnya teman-teman dapat melihat. Nah, teman-teman dapat melihat bagaimana kalau pengen ada tulisan suratnya, kita overlipnya. Oke, kita minta ke ChatGPT, misalkan
perbaiki, berikan judul surat ayat dalam format latex. Oke. Oke, sudah selesai. Kita kembali ke ini, ke upper lip, kita timpa. Oke, kita recompile kembali. Baik, teman-teman sekalian, ini sudah dilengkapi dengan jumlah ayatnya ada 7, ayat 1 sampai ke 7. Teman-teman dapat melihat di sini bagaimana perbaikan-perbaikan tulisannya. Tulisan ini dapat kita menggunakan editor upper lip gitu ya, dan nanti kita perbaikannya seiring waktu sesuai dengan kebutuhan. Sementara itu dulu teman-teman video bagaimana penggunaan upper lip sebagai berkaitan dengan tulisan Latin umum, lalu beberapa formula matematis yang berkaitan dengan studi kasus di matematika ataupun mungkin kedepannya di fisika dan juga tulisan bahasa Arab. Silakan like, share, komen dan terus mendukung channel ini untuk dapat berkembang lebih baik. Terima kasih.